Hai GP Lovers, berjumpa lagi dengan Mimin di channel Garis Finish. Kali ini Mimin sudah menyiapkan berita terupdate seputar MotoGP untuk kalian semua. Enjoy watching! Jorge Martin telah mendiskusikan kemungkinan bergabung dengan Honda dalam upaya untuk bergabung dengan tim pabrikan. Gagal meraih gelar juara dunia MotoGP musim lalu karena kalah dari Francisco Bagnaia, membuat Jorge Martin gagal naik pangkat ke tim pabrikan Ducati tahun ini. MotoGP 2024 ia akan kembali bersaing untuk memperebutkan gelar juara dunia sebagai pembalap tim satelit Pramac Racing. Namun, ia telah memperingatkan Ducati bahwa ia akan mencari tempat lain jika keinginannya untuk bergabung dengan tim pabrikan pada MotoGP 2025 tidak terpenuhi. Namun, Jorge Martin sekali lagi mengatakan bahwa menjadi pembalap pabrikan Ducati pada musim 2025 tetap jadi prioritasnya. Red Bull dipastikan takkan lagi menjadi salah satu sponsor Repsol Honda di MotoGP 2024 usai logo mereka hilang dari situs resmi Honda Racing Corporation HRC. Namun produsen minuman berenergi asal Austria ini diperkirakan akan jadi sponsor tim lain, yakni Gas Gas Factory Racing Tech 3. Red Bull mensponsori para rider Repsol Honda sejak 2006, tapi logonya baru muncul di motor-motor RCV pada 2015. Kontrak Red Bull dan Repsol Honda memiliki klausel yang menyatakan Red Bull akan hengkang dari skuad tersebut jika Marc Marquez pergi. Benar saja, kini Marquez pindah ke Gresini Racing dan Red Bull juga ikut pergi dari Repsol Honda. Kontrak Red Bull dan Repsol Honda berisi kesepakatan bahwa Repsol Honda dilarang menggait sponsor minuman berenergi lain selama setahun usai mereka berpisah. Red Bull menjadi sponsor title untuk tim pabrikan KTM sejak 2017. Namun, Speedweek pada hari Minggu menyebut mereka juga bakal jadi sponsor tim satelit KTM, yakni Gas Gas Tech 3, yang kini menaungi Augusto Fernandez dan Pedro Acosta. Kebetulan, keduanya sudah disponsori Red Bull secara personal. Tech 3 Racing sendiri sudah pernah disponsori oleh Red Bull di MotoGP pada 2019-2020, juga Moto2 2019, dan Moto3 2020-2023. Tampaknya kolaborasi antara Tech 3 dan Red Bull akan bersemi kembali pada 2024, usai sempat berpisah pada 2021-2023, yakni periode di mana Tech 3 berlaga tanpa sponsor. Sebelumnya, Red Bull dikabarkan bakal ikut Marquez pindah ke Gresini sebagai sponsor anyar tim asal Faenza, Italia itu. Namun, mereka diperkirakan hanya mempertahankan dukungannya secara personal kepada Marquez dan sang adik Alex Marquez, tanpa dukungan untuk skuad Gresini. MotoGP 2024 akan menggelar 44 sepanjang musim. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing Jack Miller menyebut kondisi tersebut sesuatu yang membosankan. Meski menyebut membosankan, Miller tak akan protes karena timnya telah membayarnya untuk balapan di setiap musimnya. Dorna Sports telah mengumumkan MotoGP 2024 akan melangsungkan 22 seri, sekaligus yang terbanyak dalam sejarah. Sebab Kazakhstan masuk ke dalam kalender dan balapan akan berlangsung di Sokol International Circuit. Usai 2023 dibatalkan karena proses homologasi belum selesai. Dengan adanya 22 seri, membuat Miller dan para pembalap lainnya akan tampil sebanyak 44 balapan dalam satu musim. Sebab mereka juga akan tampil di sprint race di setiap pekannya. Miller yakin banyaknya balapan itu akan membuat para pembalap merasa lelah. Menurutnya, menjadi seorang pembalap MotoGP harus siap dengan risiko yang ada, karena tim telah membayarnya untuk balapan dalam satu musim. Marc Marquez bersemangat menyambut musim 2024 yang akan dihadapi bersama Ducati tim Gresini. Babak baru yang sangat memotivasi dirinya setelah masa-masa sulit di Honda. Dia tidak sabar untuk memulai musim baru bersama Ducati tim Gresini Racing. Pada tanggal 20 Januari akan ada presentasi di tim Corcorico di Riccione. Kemudian pada tanggal 6 hingga 8 Februari, tes resmi pertama tahun 2024 di Sepang. Pada tanggal 19 dan 20, aksi akan dilanjutkan di Qatar, di mana kejuaraan akan dimulai pada akhir pekan tanggal 8 hingga 10 Maret. Juara dunia 8 kali itu ingin menghadapinya dengan sangat siap. Francisco Bagnaia sependapat dengan Ducati dalam hal pemberian kontrak, mengatakan kontrak jangka panjang tidaklah ideal. Sama seperti hampir semua pembalap di grid tahun ini, kontrak Bagnaia bersama Ducati akan berakhir di penghujung 2024. Mengikat Bagnaia untuk jangka waktu yang lebih lama pasti menjadi prioritas bagi Ducati, tetapi mereka akan membatasi komitmen mereka pada kontrak yang diharapkan berdurasi 2 tahun, terlepas dari kesuksesan yang dia raih. Bagnaia mengatakan kepada Tuttosport bahwa dia setuju dengan kebijakan mereka untuk tidak memberikan kontrak panjang berdurasi 5 tahun.
Marquez menandatangani kontrak yang sangat panjang dengan Honda. Tim tempat ia memenangkan 6 kejuaraan MotoGP, namun memilih untuk mengakhirinya setahun lebih awal karena performa motornya yang buruk. Bagnaia percaya bahwa tetap berada di bawah tekanan akan membawa hasil terbaik. CEO Ducati Stefano Domenicali sebelumnya mengesampingkan kontrak panjang untuk Bagnaia. Bagnaia akan kembali tahun ini dengan tujuan memenangkan kejuaraan ketiga berturut-turut. Meskipun ia memiliki motor terbaik dalam olahraga ini, Jorge Martin akan kembali dengan satu hal yang perlu dibuktikan. Belum lagi kehadiran Marquez di Ducati yang dapat mengguncang peta kekuatan. Namun, Bagnaia berencana untuk tetap menjadi yang teratas. Alasan terbesar legenda Valentino Rossi sangat dibenci masyarakat Italia dapat diketahui di sini. Ya, mantan pembalap MotoGP itu ternyata memiliki haters yang banyak di Italia, negara asalnya sendiri. Tentu fakta tersebut seperti tidak masuk akal, mengingat Rossi justru beberapa kali mengharumkan nama Italia di ajang balap MotoGP. Lagu kebangsaan Italia pun cukup sering dimainkan ketika Rossi masih berjaya di kompetisi balap motor tersebut. Tercatat, Rossi sudah meraih 9 gelar juara dunia di berbagai kelas. 1 gelar di kelas 125cc 1997, 1 lagi di kelas 250cc 1999, lalu 7 gelar juara dunia sisanya di MotoGP 2001 hingga 2005, 2008 hingga 2009. Selain gelar juara dunia, Rossi kini memiliki Akademi VR46, sekolah balap untuk para pembalap muda Italia. Namun hal tersebut tetap tak membuat ia disayangi oleh seluruh masyarakat Italia. Tentu ada masyarakat Italia yang menyukai Rossi, namun cukup banyak warga negeri Pisa itu yang tak senang dengan The Doctor. Banyak warga Italia yang tak senang dengan Rossi pun diketahui dari pendiri Aprilia Ivano Baggio. Dalam autobiografinya yang diselesaikan oleh Claudio Panavello, mendiang Baggio menceritakan bahwa Rossi memiliki banyak haters dari warga Italia. Ia pun cukup bingung hal itu dapat terjadi, mengingat balap motor begitu populer di Italia, padahal ada andil dari Rossi. Menariknya, salah 2 hal yang dibenci warga Italia terhadap Rossi adalah sikap tidak tepat waktu dan ingkar janji yang dimiliki mantan rider Yamaha tersebut. Sempat satu momen Rossi tak datang ke dalam pertemuan dengan legenda Formula One asal Kanada, Jacques Villeneuve. Pertemuan tersebut diprakarsai oleh manajer Villeneuve saat itu, yakni Carlo Bernat. Villeneuve diketahui merupakan penggemar Rossi dan antusias akan pertemuan itu. Namun nyatanya, pertemuan itu tak terjadi karena Rossi tidak datang. Sikap Rossi itulah menjadi salah satu hal yang membuat warga Italia tak senang kepadanya. Namun, sebenci apapun orang-orang kepada Rossi, hal itu tak melepas fakta bahwa The Doctor adalah rider asal Italia terbaik. Kini, Rossi pun sudah menikmati masa pensiunnya sebagai pembalap MotoGP. Meski begitu, ia tak bisa lepas dari dunia balap karena ia justru kini menekuni balapan mobil, serta membangun tim VR46 di MotoGP. MotoGP 2024 akan menggelar seri perdana di Lusail International Circuit, Qatar pada 8 hingga 10 Maret 2024 mendatang. Persiapan tentu dilakukan tim dan pembalap demi menunjukkan performa terbaik di atas lintasan. Sebelum itu, MotoGP akan menggelar tes resmi di Sepang, Malaysia, 6 hingga 8 Februari 2024, dan Lusail, Qatar, 19 hingga 20 Februari 2024. Menyongsong musim baru, ada hal menarik yang patut ditunggu para penggemar MotoGP. Salah satunya adalah rekor pembalap yang mampu memenangi main race dengan 3 pabrikan berbeda pada era MotoGP. Setidaknya ada 3 pembalap yang berpeluang menjadi yang pertama mencatatkan rekor tersebut pada 2024. Lalu, siapa sajakah pembalap yang berpeluang mencatat sejarah di MotoGP 2024 itu? 1. Alex Rins yang kini memperkuat Yamaha punya peluang mencatatkan rekor. Setelah semusim memperkuat LCR Honda pada 2023, pembalap asal Spanyol itu memutuskan pindah ke Monster Energy Yamaha Racing. Rins mengisi posisi Franco Morbidelli yang bergabung dengan Pramac Racing. Selama berkiprah di MotoGP sejak 2017, Rins sudah mengantongi 6 kemenangan, dengan 5 diantaranya diperoleh saat di Suzuki X-Star Team. Kemenangan itu diraih di GP Amerika 2018, GP Inggris 2019, GP Aragon 2020, GP Australia 2022, dan GP Valencia 2022. Sementara itu, Rins mempersembahkan sebuah kemenangan untuk Honda di GP Amerika 2023. Kepindahan ke Yamaha membuka peluang Rins mencatatkan rekor. Ia bisa saja menjadi pembalap pertama pada era MotoGP yang memenangi main race dengan 3 pabrikan berbeda. Jika itu terjadi, maka Rins bukan hanya memecahkan rekor, tetapi memutus catatan buruk Yamaha yang gagal menang sepanjang 2023 lalu.